Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, halo teman-teman semua. Bertemu kembali dengan saya dan Nilung. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan fitur-fitur yang ada di menu bookmarklet. Ya, di menu Dapos ini ada menu bookmarklet. Nah, di dalamnya ada beberapa fungsi ya teman-teman. Apa itu bookmarklet? Ya, bookmarklet itu semacam perintah JavaScript ya, yang dijadikan bookmark. Ya, jadi ini link ya. Link di dalamnya ada fungsi JavaScript, kemudian kita jadikan bookmark atau di browser lain mungkin judulnya atau sebutannya favorit ya. Nah, di sini ada beberapa fungsi ya teman-teman. Di sini ada validasi semua tabulasi dan di sebelah kiri ini ada logo Dapodik. Itu artinya link ini dapat berfungsi di lokal di aplikasi Dapodik ya. Di aplikasi Dapodik. Nah, kemudian di bawah ada unlock nick. Nah, di logonya itu Tutwuri Handayani. Nah, ini untuk digunakan di web Verpal PD ya, teman-teman. Nah, bagaimana fungsi dari masing-masing bookmarklet ini? Nah, saya pertama dicontohkan di validasi semua tabulasi ya, teman-teman. Jadi, teman-teman silakan link ini kita jadikan bookmark dulu. Ya, cara menjadikan bookmarknya silakan teman-teman pastikan di atas ini sudah aktif ya, sudah ditampilkan bookmark barnya. Ya, jadi kita akan menariknya ke sini. Nah, cara menariknya silakan teman-teman di link ini kita tahan, kemudian tariknya ke atas. Ya, kalau ditariknya ke samping itu agak sulit ya teman-teman ya, ataupun ke bawah bisa. Kalau ke samping kiri dan kanan itu sulit. Jadi kita tariknya ke atas atau ke bawah. Kita tahan, kita klik kemudian tahan, lalu dilanjut dengan menariknya. Nah, sudah tertarik ini baru kita simpan di bilah bookmark. Ya, di sini. Kita lepaskan, kemudian simpan. Nah, itu. Jadi link ini sudah dijadikan bookmark. Nah, dalam bookmark ini terdapat eh, fungsi dari kode JavaScript ya, teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan fitur validasi semua tabulasi? Nah, ini berfungsi untuk trigger klik ya pada tabulasi halaman validasi. Nah, di aplikasi Dapodik di sini divalidasi, kemudian kita ke validasi lokal. Nah, setelah bagian sekolahnya sudah divalidasi ya, sudah dihitung ya. Kemudian teman-teman silahkan klik ini. Diklik saja, nah nanti akan tiap-tiap jenisnya akan dihitung validasi ya teman-teman. Nah, itu fungsi dari validasi semua tabulasi, penempatannya di situ. Kemudian sekarang ada di sini checklist semua. Nah, ini nanti ya dilewat dulu karena ini nanti di bagian sinkronisasi ya teman-teman. Kemudian sekarang di seleksi data tabel. Sama seperti tadi kita jadikan bookmark, tarik ke sini, di save. Ini digunakan fungsi dari ini untuk mengubah gaya pada tabel agar bisa diseleksi. Ya, jadi misalkan di tabel peserta didik ya, teman-teman. Ini kan tidak bisa diseleksi ya, teman-teman ya. Tidak bisa diseleksi ini ya. Ini saya tahan nih, nggak bisa. Nah, kita sekarang gunakan fungsi ini ya agar mengubah style atau gaya dari biasanya disebutnya CSS ya, agar tabel ini bisa diseleksi. Nah, silakan teman-teman diklik saja ini. Nah, kemudian sekarang sudah berfungsi untuk menseleksi data di tabel ya, teman-teman. Nah, itu fungsinya. Sekarang ke seleksi file input. Nah, ini kita jadikan bookmark lagi. Ini digunakan hmm,
ini digunakan pada input yang terkunci. Ya, pada isian yang terkunci. Misalkan kan ini terkunci ya teman-teman ya, itu tidak bisa diseleksi. Nah, kita gunakan ini, fitur ini silahkan diklik teman-teman. Nah, nanti sudah aktif, kita bisa menseleksi, kemudian bisa mengcopy. Nah, begitu ya teman-teman ya. Dilanjut. Nah, itu untuk seleksi file input. Nah, sekarang hapus overlay. Nah, ini hapus overlay ini digunakan pada jendela anggota rombel ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memilih anggota rombel yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya dengan tujuan untuk bisa memindahkan dari misalkan ya, untuk bisa memindahkan anggota rombel. Tujuannya begitu. Saya contohkan begini ya teman-teman ya. Kita jadikan bookmark terlebih dahulu. Kemudian kita ke anggota rombel ya teman-teman ya. Nah, ke anggota rombel di sini misalkan kita salah tingkat ya anggota rombel. Nah, misalkan ini ya teman-teman ya. Nama-nama di sini belum masuk anggota rombel ya teman-teman ya. Misalkan ingin dinaikkan ke tingkat 6. Nah, maka ini yang hitam-hitam di kanan di lingkaran ini ya, di luar kotak ini, itu kita hilangkan terlebih dahulu dengan menggunakan hapus overlay ini. Nah, kita eksekusi saja, klik. Nah, di belakangnya itu hitam-hitamnya hilang ya teman-teman ya. Sekarang baru kita ini perkecil, lalu kita buka anggota rombel yang lain. Misalkan di sini kelas 6A, karena kita akan memindahkan anggota rombel ini yang belum masuk ke kelas 6A. Kita klik saja anggota rombel di sini. Kemudian ini perkecilnya ke kanan. Ya, agar bersimpangan ya teman-teman ya. Nah, kita klik di sini yang belum masuk anggota rombel ya di sini ya. Lalu kita tarik ke kelas 6A di sini. Nah, maka otomatis nanti siswa yang ada di sini ya, misalkan mau kemana saja ya, misalkan semua saya masukkan nih ke kelas 6, kita masukkan, kita tarik. Oh, ini teman-teman ya, hanya bisa satu ya prosesnya ya, hanya bisa sekali. Jadi prosesnya nanti sekaligus ya. Kalau sudah proses sekali tidak bisa lagi, kita reload saja. Jadi di reload, setelah di reload itu jendelanya normal kembali ya teman-teman ya. Ketika kita membuka anggota rombel, nanti siswa yang tadi dimasukkan ke sini akan masuk ke rombel tujuan yang tadi. Nah, itu ya, itu fungsi dari hapus overlay. Kemudian di sini ada korek ya teman-teman. Ini berfungsi untuk menyalin kode registrasi Dapodik. Silakan teman-teman boleh dijadikan bookmark. Nah, digunakan untuk di aplikasi Dapodik ya, di mana saja. Ketika kita klik ini, nanti kode registrasi tercopy. Selanjutnya kita tinggal menyalinnya saja ke bebas kemana saja. Nah, itu untuk fungsi korek. Nah, di sini ada reset ilegal ya teman-teman. Itu digunakan untuk memulihkan terdeteksi ilegal ya teman-teman. Nah, untuk reset ilegal ini teman-teman ya, itu terdapat kode ya ketika kita memasukkan NPSN, nanti akan dimintakan kode. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kode ini terbatas ya teman-teman, tidak saya share. Namun jika ingin ya silakan teman-teman dikontak saja. Nah, itu untuk riset ilegal ya. Nah, di sini ganti kurikulum. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang bingung ya untuk cara menggunakan ganti kurikulum ini. Kita jadikan bookmark ya. Kita jadikan bookmark, kemudian kita ke rombongan belajar. Jadi untuk fungsi ganti kurikulum ini, kita mengganti kurikulum langsung, tapi dengan ID kurikulumnya. Maka dari itu kita harus tahu dahulu ID kurikulumnya.
Nah, ini kurikulum Merdeka ya. Kita sekarang coba klik ganti kurikulum. Nah, di sini ada pilihan ya teman-teman. Jika memang ingin mengganti kurikulum yang tadi kita pilih ya teman-teman ya. Di sini misalkan kita ingin menggantinya. Kita klik ini. Berhubung kita sudah tahu ID kurikulumnya, maka kita pilihnya tidak. Ketika pilih tidak, maka kita diminta untuk memasukkan ID kurikulum. Nah, ID kurikulum ini akan menggantikan kurikulum yang tadi kita pilih. Ya, di sini kelas 3 ya, teman-teman ya. Jadi begitu. Misalkan kurikulum SD 2013 itu kalau tidak salah 4, kita oke. Proses berhasil. Nah, ini 2013. Nah, jadi jika kita memilih ya di sini, ya. Nah, nanti itu akan memperlihatkan ID yang kita pilih. Kita misalkan pilih di sini kelas 4 yang kurikulumnya Merdeka. Maka ketika kita memilih ya, akan menampilkan kurikulum ID yang kita pilih di sini. Nah, ini untuk apa? Data referensi ya, teman-teman ya, data referensi kurikulum. Nah, di sini kan kita 2013 ingin diganti ke kurikulum Merdeka. Karena menggantinya proses menggunakan ID, maka kita ketahui dulu di sini yang sudah kurikulum Merdeka. Kita klik ini, kemudian lihat ID kurikulum, pilih ya. Nah, nanti di sini 10111. Nah, klik OK. Maka setelah itu kita pilih di sini yang akan kita ganti. Kita klik ini, pilihnya tidak. Kemudian masukkan ID kurikulum tadi, ID kurikulum SD Merdeka 10111. Klik OK. Nah, proses berhasil. Nah, itu kurikulum langsung terganti ya teman-teman ya. Langsung terganti sesuai ID yang kita masukkan tadi. Nah, jadi begitu untuk cara menggunakan fitur ganti kurikulum. Dilanjut, di sini ada daftar link. Kita jadikan bookmark. Nah, ini daftar link. Kita coba klik. Nah, di sini ada daftar link ya. Ada daftar shortcut sekolah kita, data referensi, data residu peserta didik, data residu PTK. Jadi ini sesuai ya teman-teman ya. Sesuai wilayah, ini data referensi sesuai NPSN sekolah kita, sesuai ID sekolah kita ya. Jadi begitu. Ini hanya untuk daftar link saja. Tidak ada fungsi untuk mengubah yang lain. Tidak ada fungsi mengubah data begitu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada tukar pengguna ya teman-teman ya. Di sini saya sudah menggunakan versi 8.2. Di sini sudah ada tukar pengguna. Nah, ini tukar pengguna, caranya fungsinya sama saja ya, seperti untuk menukar apa namanya? Untuk apa? Di sini tukar akses pengguna ya teman-teman ya. Sama di sini, seperti di sini ya. Jadi jika menggunakan ini ya teman-teman, klik saja. Nah, cari GTK-nya siapa saja, mungkin siapa ya di sini? Contohnya PTK 2, kemudian tukar pengguna. Nah, nanti akan memproses menukar akses pengguna tanpa memasukkan kode registrasi ya teman-teman ya. Jadi begitu. Misalkan kita ingin mengubah data di sini ya teman-teman, mengubah data individu PTK, misalkan mengupdate golongan ataupun mengupdate berkala. Nah, misal kita ingin mengubah PTK satu lagi, itu kan kalau cara biasa harus kembali dulu ke admin ya teman-teman ya. Nah, ini tidak perlu kembali ke admin. Kita bisa langsung tukar akses pengguna dan cari lagi PTK yang lain. Begitu ya teman-teman ya. Kita cari PTK yang lain, misalkan PTK 4. Kita tukar pengguna. Nanti akan memproses ke PTK ke akses PTK 4. Ya, jadi teman-teman bisa langsung mengubah di sini. Jadi tidak perlu bolak-balik ke admin lalu ke PTK kembali.
kemudian tidak perlu memasukkan kode registrasi. Jadi langsung ya teman-teman ya. Atau bisa kita langsung kembali ke admin di sini ya teman-teman, kembali ke admin. Nah, itu proses kembali ke admin. Nah, jadi begitu untuk fitur fungsi tukar pengguna, bookmark tukar pengguna di sini ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke fungsi checklist semua ya teman-teman ya. Kita jadikan bookmark. Nah, ini fungsinya untuk menceklis di tabel sinkronisasi ya teman-teman ya. Kita tukar pengguna dahulu ke akun kepala sekolah. Kita tukar pengguna. Selanjutnya kita terlebih dahulu validasi ya teman-teman ya. Kita validasi terlebih dahulu. Nah, setelah selesai validasi, kita ke menu sinkronisasi ya teman-teman. Pilih ya. Kita lanjut di sini. Nah, setelah tampilan di sini, teman-teman silahkan pilih bookmark checklist semua. Nah, nanti akan menceklis semua data-data di sini. Jadi tinggal kita konfirmasi isian Dapodik saja di sini ya. Kita lanjut sinkronisasi, simpan, ya, dilanjut. Nah, begitu ya teman-teman ya. Itu untuk menu checklist semua, untuk fungsi checklist semua. Nah, ini sekarang ada fungsi untuk digunakan di web Verpal PD ya, unlock input nick. Nah, saya tunjukkan. Kita jadikan bookmark saja. Nah, kita ke web Verpal PD ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman. Untuk perbaikan data ataupun updating data di Verpal PD ini diharapkan pada jam-jam tertentu. Ya. Jadi di sini ya perbaikan data dapat dilakukan jam 6 sampai jam 20. Jadi selain dari jam itu tidak bisa diproses validasi. Nanti datanya 0 ya, kosong. Jadi datanya kosong di validasi. Percuma nanti kita kira data kependudukannya tidak valid. Jadi mohon diproses di jam 6 sampai ke jam 20. Nah, ini ditutup. Saya contohkan ya untuk apa ini? Unlock input nick. Kita edit identitas. Kita pilih siswanya. Nah, ini. Jadi jika nick dinyatakan valid oleh Dukcapil, maka inputan nick ini itu terkunci ya. Ya bisa saja misalkan kita salah nick namun dinyatakan valid sama Dukcapil. Ya, si siswa ini ya. Nah, maka ini otomatis nicknya akan terkunci. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, untuk membukanya silakan teman-teman gunakan ini, unlock input nick. Ya, pada halaman ini. Jadi unlock input nick. Nah, from input nick terbuka. Oke, nah sekarang bisa teman-teman untuk mengganti data nick. Jadi begitu ya teman-teman ya. Itu untuk mengganti. Nah, sekarang ada satu lagi di sini match from sama ya, ini digunakan untuk di web Verpal PD. Fungsinya itu untuk menghindari perubahan data yang signifikan. Misalkan nama ibu ini sangat signifikan berubah datanya. Misalkan di sini ibu siswa. Nah, kan ini sangat signifikan ya teman-teman ya. Atau misalkan di sini tempat lahirnya menjadi misalkan Jakarta. Nah, ini sangat signifikan perubahannya teman-teman. Nah, ketika kita klik validasi data ini ya teman-teman ya, itu nanti akan terdapat ada notifikasi data berubah signifikan. Jadi tidak bisa diteruskan. Tidak bisa diupdate data. Nah, ini saya coba ini ya. Nah, indeks perubahan tuh, indeks perubahan 83 perubahan data yang terlalu signifikan atau sama sekali tidak ada perubahan tidak diperkenankan untuk diajukan. Nah, jadi
ketika kita sudah mengubah data ini, mengubah data ke data yang benar ya teman-teman ya. Kemudian sebelum klik validasi ini, validasi data, kita ke match prompt dulu. Match prompt di sini silakan diklik saja. Prompt input data lama telah disesuaikan, klik OK. Nah, nanti setelah itu baru kita ke validasi data. Nah, pastikan nick sudah diisi dengan dokumen. Nah, ini berhubung nicknya bukan nick asli ya. Kalau misalkan nicknya sudah valid ya teman-teman, maka nanti di sini akan tampil tabel ya, tabel indeks kemiripan. Nah, nanti kalau sudah mirip, nanti ada tombol validasi update data kalau tidak salah begitu ya teman-teman. Nah, ini unlock input nick dan match prompt digunakan pada saat edit identitas peserta didik di web Verpal PD. Nah, itu teman-teman ya. Cukup ya sampai sini, sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas dukungannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.